Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama gue Mega Puspita di Rujuk Podcast, Lugas dan Beriman. Oke, pada kesempatan pada hari ini gue di Rujuk Podcast kedatangan tamu yang sangat spesial. Mereka datang dari tim PLN UP3 Kota Bekasi. Siapa dia? Tara! Hai mas-masnya yang tampan-tampan. Selamat datang di Rujuk Podcast. Tadi datang dari kantor. Dari kantor menuju dari kantor Rujuk Podcast. Tadi masuk di sana sudah cuci tangan kan? Ya, sesuai dengan protokol COVID. Protokol kesehatan. Oke. Protokol kesehatan, masuk cuci tangan. Oke. Dan karena di dalam studio ini kita juga menerapkan jarak, ya kan? Jadi biar lebih clear juga nih perbincangan kita pada hari ini. Kita buka masker dulu kali ya. Oke. Boleh. Nah, jadi kelihatan kan ganteng-gantengnya. Wis. Sehat, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Luar biasa. Oke deh, langsung aja nih. Katanya kan kalau nggak kenal tuh nggak sayang ya. Nggak sayang jadi nggak nikah loh. Oke, boleh dikenakan ini dengan Mas. Saya dari Amirul Mustajab. Oke. Dari bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan UP3 Bekasi. Oke, ini Mas yang satunya. Saya Muhaspar. Siap. Saya dari bagian keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, itu dia guys tamu kita pada pagi hari ini, dan langsung aja kita berbincang-bincang mengenai PLN UP3 Kota Bekasi ya. Ini kan kita masih di tengah wabah pandemi Covid ya. Dan barang tentu kita hampir setahun ini banyak berdampak bagi masyarakat di seluruh tanah air, bahkan seluruh dunia. Nah, ini sebagai pertanyaan pembukaan ini. Selama ini kontribusi apa aja sih yang sudah diberikan PLN khususnya bagi warga yang terdampak COVID-19? Seperti yang Mbak Bengga jelaskan tadi ya, pandemi COVID ini sebenarnya mengenai semua dunia, termasuk salah satunya Indonesia. Nah, kami PLN pasti mendukung pemerintah dalam upaya-upaya mendukung masyarakat dalam melewati masa pandemi ini. Nah, adapun dukungan PLN semasa pandemi ini, PLN banyak memberikan biaya gratis listrik. Gratis listrik untuk daya 4,5 ataupun gratis 50% biaya listrik bagi rumah tangga yang berdaya 900, seperti itu, Mbak. Itu maksudnya dukungan gratis? Ya, dukungan gratis. Dukungan gratis yang kita berikan contoh bagi pelanggan prabayar itu otomatis nanti untuk rumah tangga daya 4,5 itu otomatis nanti nggak membayar listrik, langsung terpotong nanti nggak muncul tagihan listriknya. Untuk daya rumah tangga tarif 900 itu otomatis tagihan listriknya kita potong 50%. 50%. Okay. Nah, untuk yang pelanggan prabayar atau yang biasa dikenal meter token, nah itu mereka dapat token gratis. Wow. Untuk yang daya rumah tangga 4,5 itu dapat token gratis sesuai dengan pemakaian rata-ratanya dia. Untuk daya rumah tangga daya 900 dia dapat token gratis 50% dari total pemakaiannya. Jadi warga yang terdampak mendapatkan 50% dan gratis. Ini sudah berlangsung sejak kapan? Apakah sejak pandemi? Ini sudah lama berlangsung sejak pandemi. Sejak pandemi itu ya. Dan akan berlangsung sampai Desember. Oke. Tapi waktu itu sempat ada isu justru malah ada kenaikan harga listrik ya. Itu benar atau gimana itu? Itu sih sebenarnya nggak ada kenaikan sama sekali saat itu. Mungkin persepsi masyarakat karena memang anjuran pemerintah untuk dilakukannya social distancing, work from home, banyak kegiatan yang dikerjakan di rumah. Baik pekerjaan kantor, pekerjaan sekolah. Nah, akibatnya banyak kegiatan dilakukan di rumah. Nah, tanpa disadari pasti penggunaan listriknya juga naik. Oh, iya sih, kalau kebanyakan di rumah tuh emang kadang kita lupa segalanya gitu kan. Karena bawahnya pengen rebahan ya kan, sampai lupa ngelihat kondisi tagihan listrik. Tapi tadi sudah diberikan diskon dan gratis free untuk yang kapasitas 450 tadi ya? Ya, 450 gratis. Untuk yang daya 900 rumah tangga itu diskon 50%. Diskon 50%, lumayan juga ya.
Oke deh, itu kan tadi berkenaan dengan COVID ya. Nah, untuk Mas Muhas ya. Ini kan juga kita udah di COVID ya kan, terus kita sudah memasuki musim hujan, ya kan ya, musim hujan. Ini mungkin ada salah satu kendala apa sih yang biasanya terjadi ketika musim hujan ini berkaitan dengan listrik? Baik, terima kasih Mbak Mega. Jadi kalau kondisi hujan pun sebenarnya komitmen kami dari PLN, utamanya PLN UP3 Bekasi, komitmen kami itu walaupun dalam kondisi itu panas terik maupun hujan, komitmen kami adalah memberikan terus penyaluran energi listrik bisa sampai ke rumah-rumah masyarakat. Itu komitmen kami, sehingga bila ada seringkali kondisi pada saat musim penghujan yang dikeluhkan masyarakat terkadang ada pemadaman, sebenarnya itu bukan murni karena kita sedang melakukan pemeliharaan, tapi itu karena memang ada kondisi force major dari alam. Jadi force major itu bisa seperti apa? Yang paling banyak terjadi utamanya di lingkungan kota dan kabupaten Bekasi itu adalah pepohonan, Mbak. Jadi masalahnya sebenarnya simpel, hanya masalah pohon, tetapi itu sangat butuh kesadaran dari kita semua. PLN sudah menyiapkan tim untuk melakukan pemangkasan pohon. Setiap hari tim kami bergerak untuk melakukan pemangkasan pohon. Itu jadi mungkin yang bisa dibantu oleh masyarakat adalah menghimbau atau memberikan masukan kepada kami bahwa tolong di sekitar sisi ini mungkin ada pohon yang mendekati jaringan. Nah, itu akan bisa oleh tim kami akan membantu untuk proses pemangkasannya. Jadi untuk pemangkasan pohon itu juga bisa menggunakan jasa PLN juga ya? Boleh, Pak. Jadi biasanya masyarakat banyak yang masih takut, khawatir melakukan penebangan, boleh memakai jasa tim kami. Oke, siap. Jadi berkenaan dengan musim hujan yang saat ini sudah kita masuki ya, sudah memasuki musim hujan, karena kan memang banyak banget ya kejadian banjir juga kan, itu menjadi salah satu faktor. Dan mungkin untuk pepohonan itu mengganggu jaringan kelistrikan ya. Benar, Mbak. Jadi apalagi yang tipe-tipe tanaman seperti pohon bambu, kalau musim penghujan ini itu dalam seminggu saja kita tidak memantau lokasi tersebut, tingginya sudah luar biasa. Memang kecepatan pertumbuhan paling cepat itu kalau kita perhatikan memang pohon bambu, Mbak. Itu yang pertama jadi kendala kita untuk musim penghujan. Kami sangat siaga untuk kondisi jarak aman pohon. Berikutnya untuk daerah-daerah yang biasa terdampak banjir ketika hujan itu kami juga menyiapkan tim untuk selalu patroli ke daerah tersebut. Jadi memastikan bahwa ketika di lokasi tersebut ketinggian air mulai meninggi, kami mengambil langkah antisipasi. Antisipasinya bahwa untuk sementara aliran listrik ke daerah tersebut kita off-kan demi menjaga keselamatan masyarakat, karena listrik ini sangat cukup rentan bila berkaitan dengan air atau banjir. Oke guys, masih bersama gue Mega Puspita dan perwakilan dari tim PLN UP3 Bekasi, Mas Amirul dan Mas Muhas ya? Iya, betul. Masih sehat-sehat aja kan? Sehat. Oke deh, kembali ke perbincangan kita pada hari ini. Tadi Mas Amirul juga sudah menjelaskan terkait dukungan dan bantuan kepada warga yang terdampak COVID, dan untuk Mas Muhasnya juga berkenaan dengan musim hujan ya kan. Ini dua-duanya merupakan yang terpenting ya dari tema kita pada hari ini. Kembali ke Mas Amirul, berkenaan dengan dukungan dan kontribusi PLN terhadap warga terdampak COVID. Kan tadi udah dijelaskan bantuan berupa subsidi gratis subsidi gratis untuk aliran listrik kepada warga. Nah, ini bisa dijelaskan nggak untuk step-step warga nih, mungkin banyak yang belum tahu, untuk bisa mendapatkan subsidi token atau aliran listrik, tagihan listrik gratisnya ini. Iya, baik Mbak. Sebenarnya gampang banget ya Mbak Mega untuk dapat informasi berapa sih sebenarnya token gratis yang saya dapatkan. Pertama memang bisa dicek di web PLN di www.pln.co.id.
Nanti di situ bisa pilih info stimulus. Silahkan mungkin Bapak Ibu masukkan ID pelanggannya, sediakan di search. Nah, nanti akan muncul token yang gratis yang kita berikan. Nah, bisa langsung Bapak Ibu input di nomor token yang ada di rumah. Nah, ataupun yang mungkin sekarang WhatsApp kan udah banyak ya sekarang ya. Nah, PLN juga bisa cek info token gratisnya melalui WhatsApp. Untuk nomornya bisa dicatat 081 22 123 123. Nah, di situ Bapak Ibu bisa langsung ngechat ke nomor WhatsApp tersebut. Informasi nomor tokennya silahkan masukkan, ID pelanggannya. Nanti otomatis akan dimunculkan nomor tokennya, nomor token gratis yang Bapak Ibu peroleh. Oke, berarti lewat WhatsApp bisa ya? Lewat WhatsApp bisa. Wah, udah simpel banget berarti, Simpel udah banget. gampang banget karena kan sekarang warga juga pasti sudah banyak yang menggunakan WhatsApp Iya, ya. siapa sih pasti rata-rata punya WhatsApp lah ya. Oke. Itu kalau boleh tahu untuk nominal tokennya sendiri rata-rata berapa, Mas? Itu tergantung Mbak Mega. Oke. Itu tergantung dari berapa sih rata-rata pemakaian dia tertinggi bulan-bulan sebelumnya. Oke. Jadi kalau misalkan tertinggi 100.000, Ya 100.000 dapatnya Oh, untuk gitu? yang 4,5, yang rumah tangga 4,5. Oke. Kalau yang daya 900 rumah tangga dia dapatnya 50.000. 50 yang berapa? Yang daya 900 Dapat kalau 50. dia pemakaian tertingginya 100, nah dia dapatnya 50.000. Oh, karena 50% Karena ya, 50%. karena 50%. Oke. Tapi kalau untuk maksimum pemakaian di angka 450 itu emang kira-kira berapa sih? Kalau di angka 4,5 itu mungkin sekitar nggak banyak sih Mbak, itu sekitar 200.000 lebih sebenarnya. Itu maksimal ya, maksimal apa namanya listriknya ya, penggunaan. Kalau untuk yang Karena sebenarnya 4,5 juga kan rata-rata subsidi memang, yang 4,5 ya nggak banyak lah mungkin pemakaian listriknya mereka. Iya sih. Kalau untuk yang 900 pun sama. Yang 900 kan sebenarnya PLN untuk daya 900 ini terbagi dua, yang subsidi dan yang non subsidi. Oke. Ya, yang mendapatkan stimulus pengurangan tagihan listrik 50% itu adalah yang bersubsidi. Oke. Jadi beda ya. Beda. Dan itu memang terdata juga Iya, ya, mana terdata. yang Mana yang subsidi, mana yang enggak itu terdata karena memang data kami sesuai dari data Badan Penanggulangan Kemiskinan di TNP 2. Jadi memang TTSK. untuk pendatanya sendiri memang mudah-mudahan tepat sasaran Iya, ya. mudah-mudahan Karena tepat kan sasaran. kalau misalkan pukul rata kan orang kaya juga bisa dapat subsidi juga dong. Sedangkan mereka masih mampu untuk membayar listrik gitu. Iya. Sedangkan untuk warga-warga yang mungkin ekonomi di bawah rata-rata gitu kan ya. Tapi itu udah pasti ya, udah Iya, pasti karena mereka data akan kami ya sesuai data dari Kementerian Sosial. Data yang dikasih sama kementerian itulah yang kami gunakan sebagai dasar mana pelanggan yang mendapatkan subsidi dan mana yang tidak mendapatkan subsidi. Tapi kalau untuk ada alternatif lain nggak sih untuk bisa mendapatkan subsidi listrik? Kalau misalkan orang yang untuk warga yang benar-benar masih buta dengan gadget atau mereka tidak punya apa namanya media telepon, handphone, itu ada alternatif lain nggak sih untuk bisa mendapatkan subsidi listrik? Untuk mendapat subsidi listriknya yang masih dalam kategori yang sama ya, yang saya bilang tadi, yang rumah tangga daya 4,5 ataupun rumah tangga 900 subsidi, bisa langsung datang ke kantor PLN. Oke. Nah, nanti kita infokan, inilah nomor tokennya yang Bapak bisa input ke meteran di rumah. Oh gitu. Tapi itu juga masih berkorelasi dengan token yang ada di rumahnya atau itu maksudnya gimana? Kayak misalkan kan kita beli pulsa nih Mas ya. Ya. Kan kita punya nomor handphone ya kan. Terus kan kita tinggal masukin kode voucher misalkan coba kita masuk pulsa. Nah, kalau untuk kita datang ke PLN itu apakah kita sama diberikan kayak voucher pulsa atau memang PLN punya data sendiri? Karena kan mungkin untuk warga yang datang ini mereka yang ngontrak gitu atau bukan yang rumah sendiri, itu gimana Mas? Itu bisa asalkan yang tadi ID pelanggannya itu atau pelanggannya itu, ID pelanggan yang di rumahnya itu terdaftar bahwa dia bersubsidi atau enggak. Oh gitu ya. Berarti emang semuanya potongan dengan ID dia, token. ID pelanggannya. Ya saya juga ini Mas apa namanya? Saya kan ya karena saya mandiri ya. Yeah. Saya jadi udah beberapa bulan kemarin tuh ngontrak dan saya baru pindah di daerah Kayuringin Bekasi Selatan. Itu saya
udah 3 bulan tuh saya belum ngisi token, itu bisa jadi saya mungkin dapat subsidi juga kali ya? Kalau token harus lihat dulu. Kalau token dia itu dayanya berapa? Dayanya kan tadi dijelaskan bahwa memang yang dapat subsidi 4,5 dan 900 yang subsidi kan. Ya bisa jadi sih kemungkinan saya 4,5 4,5 ya. kalau 4,5 4,5 pasti dapat dia. Iya, saya udah 3 bulan itu berarti saya dapat subsidi Dapat tuh ya. subsidi. Wah, alhamdulillah ya, ibaratkan saya sudah merasakan sendiri subsidi PLN gratis, subsidi listrik gratis dari PLN gitu kan ya. Oke deh, kalau untuk Mas Muhas ya, masih berkenaan dengan musim hujan nih kan ya. Tadi kan salah satu kendala utama untuk jaringan listrik adalah pepohonan, ya kan, pohon-pohon rindang, pohon-pohon yang tinggi yang melebihi jaringan itu bisa mengganggu jaringan kelistrikan itu sendiri. Nah, ini kan apa namanya untuk yang kepada warga ya. Langkah-langkah utama apa aja sih yang harus dilakukan untuk mengantisipasi konsleting ketika musim hujan? Oh baik Mbak. Jadi ketika musim hujan, yang pertama harus kita mengerti bersama bahwa PLN itu tidak pernah mau ada kondisi kita menghentikan penyaluran kepada pelanggan. Kita tidak pernah mau ada itu. Kecuali ada dua kondisi. Yang pertama adalah kita sedang melakukan pemeliharaan. Jadi maksudnya kita, dan biasanya pemeliharaan kita itu kita lakukan di saat siang. Jadi prinsip kita itu lebih baik kita bekerja pada waktu terang, yaitu pada waktu siang, daripada terjadi gangguan pada waktu malam di mana masyarakat sangat butuh listrik. Itu sangat kami hindari. Jadi prinsip kami itu ketika ada padam itu kondisinya dua. Kalau bukan kita sedang pemeliharaan, itu ada force major dari gangguan alam. Seperti itu Mbak. Nah, jadi terkait force major itu salah satunya adalah banjir atau kondisi hujan air mulai meninggi. Jadi yang kami sarankan untuk beberapa perumahan, kami juga sudah berkoordinasi ke RT RW setempat, lokasi yang kami data sering rawan banjir, kami datangi RT RW sampai ke kelurahan untuk mengedukasi bahwa ketika kondisi air sudah sampai ke misalnya bibir lantai perumahan, setiap rumah itu kami menyarankan agar silahkan untuk MCB di meteran tadi di off-kan sendiri terlebih dahulu untuk menjaga bahwa seluruh masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut tidak ada kondisi sampai bisa kesetrum karena konslet karena aliran listrik bertemu dengan air. Nah, tapi untuk kondisi yang sudah sangat mulai meninggi, jadi PLN akan mematikan otomatis. Jadi kami mengambil langkah bahwa walaupun kami sadar bahwa masyarakat sangat membutuhkan listrik, tapi kami lebih sadar lagi bahwa keselamatan masyarakat itu di atasnya itu. Jadi lebih utama lagi, tidak apa-apa masyarakat kita itu mengalami padam terlebih dahulu, tetapi keselamatan masyarakat beserta keluarga itu aman. Jadi kami mengambil opsi mematikan jalur yang terendam air. Itu kalau untuk pemadaman langsung dari PLN ya, biasanya tuh untuk maksimum ketinggian air tuh sudah berapa, sudah di angka berapa itu? Nah, biasanya itu kami pertama melihat kondisi air di sekitar gardu yang menyuplai ke daerah tersebut. Jadi ketika airnya itu udah sampai ke bibir gardu, poin paling bawah dari gardu, kami sudah mengambil langkah untuk sementara memadamkan aliran tersebut. Mas Mushab, tadi kita masih terkait dengan banjir ya. Dengan banjir tadi sudah sampai di gardu ya, maksudnya di ketinggian air. Ketinggian air kalau sudah mencapai bibir gardu itu akan dilakukan pemadaman langsung dari PLN, ya kan ya. Nah, tapi kalau untuk banjirnya udah masuk rumah warga nih, ya kan, tapi belum mendekati gardu, berarti itu masih di opsi yang pertama ya, yang warga sendiri gitu yang memadamkan listriknya. Nah, betul Mbak. Jadi sangat menarik. Jadi kalau misalnya biasanya sih kan banjir itu juga ketika masuk di satu rumah tuh hampir otomatis beberapa rumah tetangganya juga kena ya. Nah, pada waktu kita menyadari sendiri juga ketika udah beberapa rumah warga kemasukan air, walaupun gardu kita masih aman, tetap kita mengambil opsi untuk menghentikan sementara aliran ke rumah tersebut. Tetap kita mengutamakan keselamatan masyarakat. Iya. Karena emang masih banyak juga kali ya warga yang karena
walaupun banjir gitu kan mereka Iya. mungkin masih membutuhkan listrik gitu, dan mumpung belum dimatiin gitu kan mereka nggak akan matiin sendiri gitu kan ya. Betul, ada Pada juga. akhirnya dari PLN sendiri yang berinisiatif untuk mematikan aliran listrik gitu. Mematikan, Jadi bukannya iya. jahat ya sebenarnya PLN itu ya. Kan kadang suka banyak tuh warga yang komplain, "Duh, mati listrik gitu kan ya." Padahal kan itu untuk keselamatan warga-warga juga ya. Terlebih ini Iya. kita berbicara tentang kondisi banjir ya kan ya. Banjir, Kondisi betul. banjir. Karena kalau kondisi normal tapi PLN memadamkan listrik, yang penting iseng kali ya. Iseng. Enggak ya Enggak. itu karena ada pemeliharaan mungkin ya. Dan pasti kita menginformasikan pemeliharaan tersebut. Kita sekarang sudah memiliki sudah mendata kontak-kontak person sampai ke tingkat Oke. RT, Mbak. Wow. RT, RW, kelurahan. Jadi untuk mempermudah informasi kita bahwa kami sedang melakukan pemeliharaan, insya Allah pada hari ini kami share ke grup-grup yang telah kami buat. Selain itu kami share ke media sosial, jadi masyarakat bisa sangat teredukasi bahwa kami akan melakukan pemadaman sekian jam, tolong untuk mempersediakan apa yang perlu dipersiapkan. Oke, berarti informasi itu memang sudah disebar duluan ya. Itu biasanya jangka waktunya tuh misalkan pemadaman jam 10 pagi gitu kan ya. Itu PLN menginformasikan sudah dari kemarinnya atau beberapa jam sebelum pemadaman atau gimana? Untuk informasinya biasanya Sehari ya? sebelum pemadaman, Mbak. Oke, berarti kalau misalkan masih ada warga yang komplain, mungkin warga lupa kali ya, lupa atau belum baca informasi. Betul. Bisa jadi ya. Bisa Karena jadi. belum lama ini saya juga di daerah saya ada pemadaman ya kan. Ya beberapa warga yang memang sudah sudah aware tentang informasi pemadaman itu, membantu warga sekitar untuk memberi informasi. Misalkan nanti jam 10 kita mau ada pemadaman ada pemadaman gitu kan. Cuman masih ada warga yang mungkin ketinggalan informasi. Jadi kan pas mati listrik mereka shock gitu kan. Aduh, kok mati gitu kan ya. Cuman ya alhamdulillah sih kemarin beberapa warga ada yang sudah responnya tuh sudah baik untuk pemadaman, dan alhamdulillah sih pemadamannya juga nggak lama ya Mas. Ya. Kalau untuk normalnya tuh untuk pemeliharaan ya, itu biasanya PLN membutuhkan waktu berapa lama untuk memadamkan aliran listrik? Untuk pemeliharaan itu kami maksimalkan memang sangat singkat, Mbak. Jadi paling lama itu kami target komitmen kami itu bisa hanya sampai 3 jam, Mbak. 3 jam. Tapi kalau bisa lebih cepat dari itu yang kami harapkan. Oke, siap. Kami mau, komitmen kami itu kondisi apapun mau masyarakat terus merasakan aliran listrik, Mbak. Itu kan tadi berkenaan dengan pemadaman ketika banjir. Ini masih ada satu lagi nih. Kira-kira kejadian apa sih yang paling sering terjadi di masyarakat yang mungkin untuk terjadinya konsleting selain dari air itu sendiri, atau memang faktornya tuh cuma air aja? Apa misalkan nggak kayak gangguan cuaca ya, kayak misalkan petir atau hujan itu sendiri yang masuk ke dalam aliran listrik di gardu atau gitu, bisa jadi kemungkinan nggak sih Mas? Nah, ada satu potensi lagi, Pak, yang mungkin masyarakat mungkin akan kurang sadar nih bahwa ternyata salah satu penyebab kita padam itu adalah kondisi layang-layang yang ada di jaringan listrik. Layang-layang? Iya, jadi okay. Layangan yang teman-teman anak-anak yang bermain layangan yang biasanya udah layangannya lepas, ketika layangan-layangan tersebut mengenai jaringan listrik kita, maka itu akan berpotensi untuk mematikan aliran listrik yang cukup luas, Mbak. Oh, bisa bikin ganggu juga. Bener, Mbak. Jadi kami itu bukan mau membatasi masa anak-anak untuk menikmati bermain, tapi kami sangat menghimbau bahwa tolong untuk kita bersama memperhatikan bahwa ketika bermain layangan diusahakan di lapangan terbuka yang jauh dari aliran listrik PLN. Oke. Oh, jadi main layang-layang itu juga mempengaruhi. Itu apa yang mempengaruhi? Apakah benangnya, apakah layang-layangnya itu sendiri atau gimana, Mas? Pertama ada 2 yang berpengaruh, Mbak. Jadi layangan tersebut ketika layangannya terbuat untuk saya mencontohkan satu kasus seperti yang ada di Bali, itu ukuran layangannya emang jumbo, luar biasa besar. Okay. Kedua, di dalam material di komponen layangannya itu tidak hanya ada bambu, tapi ada juga kawat besi. Nah, itu ketika itu mengenai jaringan listrik, maka itu akan otomatis menyebabkan padam yang meluas di area PLN seperti itu. Jadi
Jadi apa namanya, layang-layang juga bisa ini ya. Iya. Makanya dulu mungkin banyak ibu-ibu yang cerewet gitu ya, udah jangan main layangan ntar banyak listrik. Itu bener ya, bukan ternyata, cuma Mbak. sekedar apa namanya larangan orang tua aja ya. Benar. Saya juga baru ngeh juga sih kalau main layang-layang. Kalau pohon rindang kan mungkin iya karena kan mengganggu ya. Tapi memang kalau untuk pohon sendiri emang bisa bikin padam listrik. Bisa, Mbak. Jadi yang paling mayoritas itu pohon dan tapi memang kami sudah mempersiapkan tim untuk selalu patroli. Jadi setiap hari tim kami akan bergerak untuk mengecek kondisi pohon di jaringan, Mbak. Oke. Ini saya juga tadi di jalan sudah banyak nih yang warga-warga ya, entah itu dibantu dari tim PLN atau memang udah awareness warga sendiri untuk menebang pohon kali ya. Karena kan pohon juga selain bahaya buat listrik gitu kan kalau misalkan tumbang atau itu kan juga bahayanya ke semua manusia gitu, maksudnya nggak mesti harus ke listrik doang gitu kan ya. Betul, Mbak. Oke deh, ternyata listrik itu banyak manfaatnya tapi bahayanya juga ada ya. Ada. Itu apa aja sih bahaya selain konsleting, selain menyebabkan kematian ketika kita kesetrum, itu ada apa aja? Yang paling berbahaya itu yang kami sangat himbau adalah biasanya masyarakat kita masih kurang mengenali bahwa kabel PLN ini bertegangan. Jadi biasanya jadi kabel PLN yang ada di sekitar masyarakat itu ada dua jenis, Mbak. Ada yang tegangan rendah, tegangannya 220 volt. Ada juga yang tegangan menengah. Tegangan menengah itu 20.000 volt. Nah, biasanya masyarakat masih belum bisa membedakan kabel itu. Makanya itu yang terus kami edukasi bahwa kabel tegangan menengah yang biasanya ada di tiang dan jumlahnya 3 itu merupakan kabel tegangan menengah PLN. Nah, itu kami sangat menghimbau untuk biasanya yang selalu kelupaan adalah teman-teman atau keluarga di rumah yang sedang melaksanakan renovasi peningkatan rumah menjadi 2 lantai atau 3 lantai, sehingga mendekati kabel kami yang kami taruh udah sangat tinggi, Mbak. Nah, itu yang kami edukasi terus bahwa tolong jarak amannya itu minimal 2 meter dari tegangan menengah kami, dari tiangnya mungkin, dari kabelnya. Iya, dari kabel ya. Kabel tegangan menengah. Nah, itu yang sangat berpotensi potensinya lumayan besar dibanding dengan tegangan rendah, Mbak. Oke. Tapi apa ya, saya kan dulu juga sempat belajar kelistrikan ya. Itu media antara listrik untuk ke manusia apa tuh namanya, konduktor ya. Nah, ini apa aja sih tipe-tipe jenis konduktor itu sendiri yang bisa mengalirkan atau bisa bikin kita kesetrum gitu? Apakah kan kita mungkin megang apa listrik langsung gitu kan nggak mungkin ya, tapi kan bisa jadi hal yang nggak kita sadari atau kita emang belum tahu gitu kan, itu menjadi konduktor kita untuk bisa tersengat listrik. Betul, Mbak. Jadi konduktor yang banyak di masyarakat itu salah satunya adalah apa ya namanya ya, pertama konduktornya itu baja ringan. Baja ringan itu sangat banyak masyarakat yang menggunakan untuk pembuatan kanopi rumah. Dan baja ringan itu ternyata adalah konduktor. Jadi untuk kita ketahui bersama dan terus kami edukasi bahwa penggunaan baja ringan di kanopi itu kami mempersilahkan, tolong untuk memperhatikan jarak aman terhadap ketinggian jaringan listrik kami. Yang kedua, Mbak, yang banyak juga masyarakat kurang mengetahui bahwa bambu sebenarnya kalau kita belajar dari dulu, bambu itu ketika dia bambu kering kita menganggapnya itu adalah isolator. Tapi ternyata isolatornya bambu tersebut itu masih merupakan isolator yang buruk. Jadi isolator yang buruk itu ketika terkena tegangan yang besar maka dia akan bersifat konduktor. Jadi bambu tersebut pun berbahaya bagi masyarakat. Oke, Mas Muhas. Siap. Oke, masih berkenaan dengan konduktor ya. Ini ada satu case yang saya mau tanyakan nih ya. Ini penasaran juga sih sebenarnya. Jadi saya punya alat apa tuh namanya, sealer yang biasa buat es itu kan, yang buat kopi-kopi ya kan, betul saya jualan kopi. Dan saya pakai sealer. Apa namanya? Saya biasanya tuh kadang suka kesetrum gitu loh, Mas. Kalau misalkan saya habis nyiler es gitu kan, itu
kondisinya waktu itu kalau sepatu saya atau sendal saya basah. Nah, ini tuh sebenarnya konduktornya itu di mana sih? Apakah di alat sealernya atau di sendal saya yang basah? Karena ada yang bilang itu gara-gara lu pakai sepatunya basah, lu kaki lu basah sih gitu kan ya. Tapi untuk kondisi tangan saya kering dan kondisi sealernya itu kan juga ya biasa aja gitu. Itu yang dikatakan sebagai konduktor itu apa? Baik, menarik sekali, Mbak. Oke. Jadi sealer itu yang pertama, yang konduktor adalah body sealer, biasanya warna biru Oh, ya. iya, Saya iya. perhatiin tuh bodinya pasti mayoritas biru. Biru. Gak tahu punya Mbak Mega warna apa. Jadi mayoritas biru biasanya yang bodinya itu terbuat dari metal. Pertama itu adalah konduktor. Yang kedua, cara untuk menghilangkannya ya, Mbak. Jadi kita sambil membicarakan solusi, bahwa yang pertama, instalasi rumah standarnya itu paling baiknya itu menggunakan 3 kabel. 3 kabel. Oke. 2 kabel untuk sebagai aliran listrik normal, yaitu untuk positif dan negatif atau fasa dan netral bahasa listriknya. 1 kabel untuk yang namanya kita namakan grounding. Oke. Grounding itu biasanya memang muncul kita pasang di yang berhubungan dengan bodi-bodi peralatan yang terbuat dari metal. Misalnya yang banyak terjadi itu di Kulkas. kulkas. Kulkas, Betul. kulkas, Kulkas tuh oke. paling sering kita megang sedikit seperti Iya, ada kayak setrum dikit. setrum gitu. Ah, itu merupakan loncatan yang ada pada bodi kulkas, dan itu bisa dihilangkan pertama dengan pemasangan grounding tadi di instalasi pelanggan. Yang kedua juga dengan benar yang tadi Mbak Mega sebutin, bahwa kondisi sendal yang basah itu menjadi konduktor. Ketika sendalnya kering, maka kita megang pun itu aman. Nggak terasa ada loncatan seperti itu. Jadi kan kaki kita yang basah ya, sedangkan kan yang megang sealer itu kan tangan. Jadi berarti badan kita dong yang bisa Teraliri gitu benar, ya. Mbak. Oke. Iya, kadang saya suka lupa tuh ya. Bahkan lap basah pun ya kan, lap basah itu saya suka kesetrum gitu. Betul. Kayak berarti saya nggak boleh pakai sendal basah lagi pas pegang sealer, karena dari body sealer itu terbuat dari bahan metal ya. Bahan metal. Oke, itu menjadi salah satu faktor kesetrum. Betul. Oke. Siap. Oke, kalau untuk tadi nih, oh iya, ini salah satu pertanyaan yang sebenarnya gimana ya, krusial juga sih ya, cuman mau saya tanyakan nih terkait tentang pencurian listrik, Mas. Pencurian listrik. Pencurian listrik ya kan. Ini kan ada case di mana ya mungkin ada beberapa oknum warga yang nakal gitu kan ya, yang mencuri listrik. Kayak misalkan salah satunya mereka ingin mendirikan pos kamling atau pos keamanan gitu kan. Cuman mereka bingung untuk bisa mendapatkan aliran listrik, dan mereka mencoba untuk menyambungkan listrik itu di tiang-tiang. Itu bisa dikatakan sebagai pencurian listrik juga nggak sih, Mas? Itu bisa. Itu bisa selama itu tidak terdaftar di PLN, itu bisa dikategorikan sebagai pencurian listrik. Nah, untuk solusinya memang di PLN ada namanya layanan multiguna, atau ada namanya SPLU, stasiun pengisian listrik umum. Nah, itu bisa jadi solusi nanti kalau misalnya membuat pos kamling. Nah, itu bisa didaftarkan secara resmi ke PLN, biar nanti terdaftar di PLN bahwasanya itu memiliki ID pelanggan dan terdaftar sah di PLN. Nah, karena hal-hal yang seperti itu sebenarnya merugikan warga, merugikan PLN, dan otomatis merugikan kita semua pastinya. Untuk yang seperti itu, banyak nih yang kita lihat mungkin seperti warung-warung makan pinggir jalan. Nah, warung-warung pinggir jalan tuh ada yang kasusnya sama. Nah, itu kita berikan solusi pendekatan ke mereka untuk dilakukan pemasangan SPLU di situ. Mungkin kalau untuk berbicara tentang pos kamling itu kan menjadi salah satu fasilitas warga ya, fasilitas warga untuk menjaga keamanan. Tapi kalau untuk kelonggaran dari PLN sendiri nih, misalkan ada pos kamling yang ketahuan mencuri aliran listrik gitu kan, dan sudah terdeteksi, itu kan udah pasti ada teguran ya. Ada teguran dan ada sanksi juga. Cuman untuk solusinya kan tadi pemasangan SPLU atau bisa langsung daftar ke PLN. Nah, mungkin kan tapi salah satu kendalanya warga jadi bingung nih siapa yang akan menanggung tagihan
listrik dari pos kami itu, sedangkan itu merupakan fasilitas umum gitu kan, fasilitas warga. Nah ini kira-kira ada subsidi juga nggak sih dari PLN? Yang dari PLN bantunya terhadap yang SPLU, untuk pemasangan SPLU, stasiun pengisian listrik umum itu. Kalau misalnya di lokasi banyak penjual kaki lima, pedagang kaki lima, atau banyak tukang ojek yang sering di situ mangkal sambil ngecas, nah kita sediakan itu gratis Ya. gratis SPLU, stasiun pengisian listrik umum itu. Bentuknya sama seperti meteran biasa, cuma bentuknya saja yang berbeda. Oke, sebenarnya fasilitas dari PLN Iya, itu udah banyak udah ya, banyak. cuman karena mungkin warga masih banyak yang nakal-nakal gitu ya. Tapi ada lagi nggak sih case-case lain terkait pencurian listrik gitu? Sebenarnya sih banyak, case by case. Sebenarnya kami juga ada timnya, tim khusus yang menangani kasus pencurian tersebut. Nah itu ada tim khusus yang bergerak untuk memantau terhadap pencurian-pencurian, baik itu kita dapatin langsung di lokasi atau dapat dari laporan. Oh gitu. Kalau misalkan untuk temuan langsung ya, itu kira-kira misalkan kalau untuk, nah ini case-nya, misalkan di sebuah perumahan gitu kan, perumahan ini ada indikasi pencurian listrik, kayak misalkan untuk pos-pos keamanannya ya kan, atau penerangan jalan umumnya di perumahan-perumahan itu yang kemungkinan berpotensi dia mengambil listrik tanpa informasi. Itu ada case-nya nggak? Ada case-nya, temuannya? ada beberapa, ada case-nya. Nah, ketika kita dapatkan case tersebut di lokasi, otomatis timnya langsung melakukan pekerjaan sesuai SOP, yaitu kita bongkar kabel yang mengaliri pos itu. Tapi itu untuk yang bertanggung jawab itu pihak siapa ya? Untuk yang bertanggung jawab otomatis sebisa mungkin ya dari lingkungan di situ. Yang RT, bertanggung- Pak RW RT gitu atau kan ya. RW, ataupun mungkin pihak RT RW bisa mensosialisasikan, mungkin kerjasama guyup gitulah untuk pembangunan pos kamling untuk listriknya. Oke, seperti oke. itu. Masih bersama dengan Mas Amirul dan Mas Muhas. Ini kita masih bicara tentang listrik. Oke deh, ini ada satu pertanyaan ya. Tadi kita sudah mengulas tentang pencurian ya, itu suatu tindakan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh beberapa oknum terkait dengan kelistrikan. Nah, ini untuk Mas, untuk upaya PLN untuk menjaga agar aliran listrik tetap aman dan kontinu penyalurannya ini seperti apa, Mas? Bisa dijawab oleh Mas Amirul mungkin sebagai ini ya, tim dari pelayanan pelanggan. Sebenarnya PLN selalu berkomitmen untuk menjaga kelistrikan ke sisi pelanggan. PLN juga nggak mau pastinya untuk lakukan pemadaman, karena pastikan penjualannya, pastikan pelanggan nggak make, pasti penjualan PLN juga pasti turun. Nah, untuk kendala di pelanggan kan kadang merasakan padam nih. Nah, sebagai PLN sampai mana sih batasnya untuk PLN melakukan pengecekan ketika rumah itu padam? Nah, sebenarnya PLN cuma bisa melakukan pengecekan ketika pelanggan mengalami masalah ya. Ketika rumahnya padam itu cuma bisa sampai ke kWh meternya. kWh meter dari berarti dari tiang ke kWh meternya. Nah, ketika dari kWh meter ada masalah, itu PLN bisa melakukan perbaikan atau penggantian. Nah, tapi ketika masalahnya terjadi di dalam rumah ataupun baik instalasinya pelanggan, itu pasti otomatis ranahnya pelanggan. Pelanggan bisa menunjuk atau mencari pihak yang dia percaya, atau istilahnya instalatir yang bisa dia percaya untuk melakukan pengecekan di dalam rumahnya. Karena memang PLN cuma batasnya terhadap kWh meter. Nah, otomatis di rumah pelanggan itu ranahnya pelanggan tersendiri, pelanggan sendiri. Nah, setiap rumah itu harus dan wajib memiliki sertifikat layak operasi namanya. Nah, sertifikat layak operasi ini yang wajib dimiliki pelanggan ketika dia untuk bermohon pasang baru, contohnya. Nah, PLN tidak bisa melakukan pemasangan ketika SLO ini belum ada atau belum dimiliki sama pelanggan, karena tanpa SLO
PLN nggak ada kepastian apakah rumah tersebut aman terhadap meterannya kami dan aman juga terhadap penghuni yang di rumah. Oke, itu jadi salah satu upaya. Salah Nah, tapi kalau untuk kerusakan lampu ya, untuk kerusakan lampu atau kabel gitu kan yang ada di rumah pelanggan itu menjadi tanggung jawab PLN atau menjadi tanggung jawab pelanggan atau gimana? Itu tanggung jawabnya pelanggan. Tanggung jawab pelanggan. Karena dia sisinya di sisi di dalam rumah, bukan sisi dari KWH meter ke sisi PLN. Berarti itu kalau misalnya nih koslet, tapi kosletnya di dalam rumah. Oke. Mungkin ada kabelnya digigit tikus contohnya. Nah itu berarti ranahnya pelanggan. Pelanggan, berarti pelanggan yang mengadukan ke Mengadu. PLN. Bisa mengadu ke PLN, bisa mengadu ke pihak instalatirnya dia yang dia percaya untuk melakukan perbaikan instalasi di rumah. Oke, siap. Kebanyakan juga mungkin kondisi di pelanggan itu mungkin dia membangun rumah nih contohnya, dia bangun rumah, rumahnya ditingkatin, tiba-tiba MCB-nya sering jepret atau kadang terbakar. Nah itu kan artinya pemakaiannya dia yang naik karena memang kondisi rumahnya tingkat, otomatis peralatan listrik yang digunakan pasti bertambah dong. Oke. Ya, artinya memang di sini PLN karena MCB-nya rusak, berarti itu ranahnya PLN. Ranahnya PLN, silakan nanti melapor ke PLN. Apakah nanti kita hitung sesuai pemakaiannya dia, apakah dia harus tambah daya ataupun memang karena MCB-nya yang sudah tua. Tapi kalau untuk rumah baru itu penentuan aliransi itu dari PLN sendiri atau tergantung dari yang tergantung dari pembangun rumahnya. Karena kan PLN menyediakan sesuai dengan permohonan yang ada. Kalau pelanggannya bermohon untuk rumah 1.300, kami sediakan 1.300. Tapi terlepas itu cukup atau tidak untuk konsumsi listrik dia sendiri, nanti itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab pelanggan. Ketika nanti dia bermohon 1.300, ternyata begitu berjalannya waktu nambah pemakaian listrik, ternyata nggak cukup, nah berarti dia bisa mengajukan untuk tambah daya ke PLN. Itu berlaku untuk pengguna semuanya ya? Semuanya berlaku. Baik rumah tangga ataupun masjid misalnya. Masjid dulu misalnya nggak pakai AC, nah, sekarang nambah 4 AC atau 5 AC karena cuaca Bekasi semakin panas misalnya kan. Sering jepret jadinya, bisa bermohon ke PLN untuk dilakukan proses tambah daya. Nah itu kalau untuk proses tambah daya sendiri itu ada tarifnya nggak sih Mas? Untuk tambah daya sendiri ada biaya pemasangan namanya. Biaya pemasangan. Biaya pemasangan dan ada biaya penyesuaian UJL untuk yang layanan pasca bayar. Oke. Berarti tapi kalau untuk ininya sendiri, untuk tarifnya sendiri rata-rata berapa Mas? Kalau untuk tarif yang sekarang untuk rumah tangga itu untuk daya 900 ke atas, 1.300 ke atas yaitu 1.444. 1.444 rupiah per kWh. Oke. Berarti tinggal dikaliin aja ya. Kayak misalkan untuk saya misalkan listriknya cuma 450, saya pengen tambah daya, itu berarti ada pemasangan ya? Itu ada biaya perhitungannya tersendiri untuk biaya pemasangan. Siap. Wah itu tadi udah banyak banget ya penjabarannya. Dan terakhir nih Mas, untuk wilayah UP3 Bekasi sendiri, ini sebenarnya mencakup mana aja sih? Apa memang seluruh Kota Bekasi atau ada wilayah-wilayah lagi yang masuk ke dalam wilayah UP3 Bekasi? Kalau UP3 Bekasi sendiri itu untuk wilayah pemerintahannya itu kita mencakup 2. Ada wilayah yang masuk di Kota Bekasi, ada yang masuk wilayah Kabupaten Bekasi. Nah, untuk wilayah Kota Bekasi sendiri kita nggak 100% ditangani oleh UP3 Bekasi karena ada UP3 Marunda, UP3 Pondokopi, sama UP3 Pondok Gede juga ada. Jadi wilayahnya mencakup mana ya? Kalau Kota Bekasi berarti tadi udah masuk semua ya? Enggak juga. UP3 untuk pemerintahan Kota Bekasi sendiri itu dibawahi atau ditangani sama 4 UP3, salah satunya UP3 Bekasi. Kalau untuk Bantar Gebang berarti masih masuk? Bantar Gebang masih masuk wilayah UP3 Bekasi. Medan Satria? Medan Satria masih. Pondok Melati? Pondok Melati itu enggak ya? Pondok Melati udah bukan UP3 Bekasi.
Berarti tadi saya salah dong ya awalnya saya menyebut UP3 Kota Bekasi, ternyata Iya, UP3 Bekasi. UP3 Bekasi. Dan ini masih mencakup di wilayah area Bekasi gitu. Enggak, maksudnya di daerah kabupaten. Karena Daerah kan kabupaten juga masuk. iya, karena kan yang saya tahu kan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi ini kan udah dua wilayah yang berbeda gitu kan ya untuk kota untuk pembagian administrasi juga beda. Cuman kalau untuk PLN ini nggak berlaku ya. Mereka Nggak memang berlaku. punya wilayah tersendiri ya. Nggak mengikuti wilayah pemerintahan. Ya. Oke Mas, sebelum kita benar-benar mengakhiri perbincangan pada hari ini ya, ada pesan-pesan khusus atau harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Bekasi khususnya? Oke, terkhusus untuk warga Kota Bekasi ataupun pengguna PLN listrik secara luas, jangan lupa membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Biar listrik lebih aman, biar kita juga lebih enak menggunakan listriknya. Dan ingat, PLN telah menyediakan PLN Mobile, aplikasi PLN Mobile yang sangat mudah untuk diakses ketika ada Bapak Ibu mau melakukan permohonan pasang baru, rubah daya, komplain dan segala macam informasi update terkait PLN bisa diakses lewat aplikasi PLN Mobile. Udah, ada tambahan lagi? Udah cukup ya. Itu dia pesan untuk masyarakat. So, jangan lupa untuk di like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya Rujuk Channel, khususnya Rujuk Podcast. Dan jangan lupa ditonton nih PLN UP3 Bekasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Amirul dan Mas Muhasfar yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbincang di Rujuk Podcast. So, gue Mega Puspita undur diri. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.